KH Channel 73. Di sini kita akan membahas bagaimana cara menyelesaikan persamaan linear satu variabel ya. Kemarin sudah Ibu sampaikan pada konten sebelumnya, yaitu bagaimana cara menyederhanakan bentuk aljabar. Itu akan kita terapkan di sini ya. Cara menyederhanakan bentuk aljabar kita terapkan dalam penyelesaian persamaan linear satu variabel ini. Oke, langsung saja ke penyelesaian soalnya. Konsepnya di sini, setiap variabel yang akan dicari itu pada umumnya posisinya kita usahakan berada di sebelah kiri dari sama dengan ya. Oke. Setiap yang ada variabelnya kita usahakan berada di sebelah kiri dari sama dengan. Itu konsep pertama ya. Kemudian konstanta pada umumnya biasanya berada di sebelah kanan. Memang pada penyelesaian tertentu kadang-kadang mau juga variabel itu berada di sebelah kanan, tapi pada umumnya dia selalu diusahakan di sebelah kiri ya. Oke, kita langsung saja. Yuk, kita jawab. Inilah soalnya. Kita mau mencari nilai X yang memenuhi pada soal ini ya. Seperti yang Ibu bilang tadi, X itu berada di sebelah kiri. Di kiri kita lihat ada X-nya ini ya nak. Jadi kita salin dulu yang ada di kiri ini, yang tidak pindah. 5X kita salin. Oke. Kemudian yang ada X di sebelah kanan kita pindahkan ke kiri. Kalau kita lihat ini, kondisinya adalah bentuknya positif. Jadi pindah ke ruas kiri dari sama dengan, pindah ke ruas lain istilahnya. Walaupun dia di kiri atau ke kanan sama saja. Pindah ke ruas sama dengan yang lain, maka tanda berubah. Yang tadi positif menjadi negatif. Oke ya. Kemudian konstanta yang ada di kanan yang tidak pindah kita salin dulu ya. Oke. Kemudian konstanta yang ada di kiri di sini adalah negatif 11. Sama seperti tadi konsepnya, negatif pindah ke ruas sama dengan yang lain adalah jadi positif. Ya, jadi positif 11. Oke. Kemudian kita hitung 5X dikurang 2X. Udah? 5 kurang 2, 3. X-nya tetap nempel ya. Oke. Kemudian di sini jadi 18 ya. Kemudian X sama dengan 18 dibagi 3. Maka X sama dengan dapatnya 6. Jadi nilai X yang memenuhi di sini adalah 6. Oke ya. Kemudian kita lanjut ke bentuk berikut yang nomor 2. Sini agak banyak sukunya ya. Oke. Kita lanjut. Di sini ada kurung. Seperti yang sudah Ibu jelaskan di beberapa konten sebelumnya. Kurung itu berarti kali ya nak. Kurung bisa berarti kali. Ini kita kalikan dulu. Mana itu? Kita lakukan proses buka kurung dengan cara mengalihkan yang di luar dengan yang di dalam kurung ya. 6 kali 3X dapatlah dia berapa? 8X. Oke. Kemudian 6 dikali dengan 1 berarti di sini positif ya. Positif lah di sini. Positif 6. Oke. Kemudian ditambah 2. Disalin yang 2 ini ya. Sama dengan 4X ditambah 3. Oke. Kemudian ini ada yang sama di kiri ya, sama-sama konstanta. Boleh kita sederhanakan dulu dengan cara menjumlahkan ya. 18X 6 tambah 2 sama apa? 6 tambah 2 hasilnya ada 8 sama dengan salin yang kanannya nak. Oke. Ikuti konsep yang Ibu bilang tadi. Usahakan yang ada variabelnya itu di sebelah kiri posisinya. 4X pindah jadi negatif 4X. Sama dengan 3-nya salin dulu, oke. Kemudian 8 pindah, positif pindah jadi negatif 8. Oke ya.
18x dikurang 4x jadi berapa nak? 14x sama dengan 3 dikurang 8 hasilnya negatif 5 ya. Maka x hasilnya mana? Min 5 per ini pindah kali pindah jadi bagi. Oke, inilah hasilnya ya. Oke, ibu ulang kembali ya. Boleh ulang kembali, mungkin tadi kurang menyimak ya. Ulang kembali dari nomor satunya. Di sini tugas kita adalah mencari nilai x yang memenuhi dari persamaan ini ya. Dari persamaan linear satu variabel. Dalam satu variabel di sini cerita kita hanya menggunakan variabelnya x saja. Boleh yang lain Bu? Boleh, tergantung soal. Terkadang dia pakai y aja semua, hanya satu aja. Kalau misalnya yang lain m semua, a semua. Oke ya. Jadi konsepnya tadi aku bilang, biasakanlah atau usahakanlah yang ada variabelnya itu berada di sebelah kiri dari sama dengan, itu konsepnya. Kemudian konstanta berada di sebelah kanan. Ini nak ya. Oke. Nah, jadi yang di kanan ini 2x pindah ke kiri, pindah jadi kurang 2x. Yang negatif 11, konstantanya tadi pindah ke kanan jadi tambah 11. Oke ya. Kita hitung 5x kurang 2x dapatlah 3x. Yang ini 18. Kemudian 3x ini kali 3 kali x pindah jadi bagi, maka kita dapatilah nilai x-nya 6. Oke ya. Kemudian soal nomor 2 ibu ulangi lagi. Di sini ada bentuk kurung dan ada angka di luar kurung sebelah kiri. Jadi kita buka kurunglah dengan cara mengalihkan bilangan di luar kurung ini dengan yang ada di dalam satu per satu ya. Kita kalikan 6 dikali 3x ini dia. Kemudian 6 dikali 1 dapatlah 6. Kalau ini kurang 1, ini jadi kurang 6. Oke ya nak? Ini positif, jadi positif juga dia hasilnya. Yang ini kita salin saja, yang kanan kita salin saja. Oke. Kemudian 6 tambah 2 bisa dihitung, hitung jadi 8. Salin lagi ya. Kemudian konsep tadi kita gunakan apa itu? Yang ada variabelnya kita posisikan di sebelah kiri. Yang ini disalin, yang kanan ini pindah ke kiri jadi negatif. Oke. Yang tidak pindah, nah ingat supaya nggak salah, biasakanlah yang tidak pindah itu salin dulu, ya, salin kemari, kita salin, baru yang pindah kita letakkan di sampingnya, positif 8 jadi negatif 8. Kita hitung 18 kurang 4 jadilah 14, x-nya tetap nempel ya. Kemudian 3 kurang 8 negatif 5. 14x sama dengan berapa dia? Kita pindahkan 14-nya menjadi bagi 14. Inilah hasilnya yang kita dapat. Oke ya. Berikut akan kita sambung ke nomor 3. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Di sini ada kita jumpai bentuk pecahan. Jadi tugas kita supaya tidak ribet menyelesaikannya ada pecahannya, kita ubah menjadi lebih sederhana. Haruslah kita kalikan dengan KPK dari penyebut yang ada. Kalau 2 angka berarti KPK. Kalau ya, itu juga 2 angka juga ya. Kalau ada 2 angka pecahannya, kita ambil KPK-nya. Berarti berapa itu KPK? Apakah kamu sudah tahu KPK? KPK itu kelipatan persekutuan terkecil. Ya. Oke. Kita ambil 12 ya. KPK 3 dan 4 adalah 12. Kita buat 12 dikali 1/3 dikali 2P ditambah 1 sama dengan 12 dikali juga dengan berapa ini? 1/4 dikali 3P kurang 1 ya. Oke. Ini kita kalikan. Ya, kita dapati ini 12 bagi 3. Oke. 12 dibagi 3 itu dapat 4. Ya. Jadi jangan bingung mengalihkan 12 kali 1 12, 12 bagi 3 ya 4 gitu ya. Atau dibagi masing-masing juga boleh. 12 bagi 3 4. 3 bagi 3 1 ya. Oke.
Kita lanjut, 2P ditambah 1 sama dengan ini juga seperti tadi, 12 kita kalikan dengan 1/4. Kita bagikan. Ini dapat 3. Ini dapat 1, ini dapat 3. Ya. Oke, ini dapat 3. Ini dapat 1. Oke. Kita dapati angkanya 3. Ya. 3 dikali 3P dikurang 1. Ya. 3P dikurang 1. Kemudian kita lanjutkan seperti tadi, proses buka kurung ya. Kalikanlah ini. Oke, jelaskan ya, ini udah kan spidol. 3. Oke, ulang yang nampak, nanti kamu mengulang yang jelas angkanya ya nak. 3 dikali 3P dikurang 1. Oke, kita lanjut. 4 kali 2P berarti berapa ini? 8P ditambah 4 kali 1 4 sama dengan 3 kali 3P dapatlah 9P ya. 3 dikali negatif 1 negatif 3. Oke. Variabelnya pindahkan ke kiri, yang ada di kanan pindah ke kiri, yang tidak pindah salin dulu. 8P dikurang 9P sama dengan negatif 3 dikurang 4. Oke, 8 kurang 9 itu 1, minus 1 atau min 1P ya. Jadi buat aja min P sama dengan min 7. Di sini ada min 1, maka yang terakhirnya min 7 dibagi min 1, maka P sama dengan min 7 dibagi min 1, maka hasilnya tuh 7. Ya. Oke. Inilah hasil kita untuk soal nomor 3. Ya nak. Sekarang kita lanjut ke nomor 4. Ya. Di sini KPK-nya berapa? Ada 2 dan 5 penyebutnya. Otomatis KPK-nya kita ambil 10 ya kan? 10 dikali 1/2 dikali X kurang 2. Udah sama dengan ini kita buat dalam kurung ya. 10 dikali 3/5 X dikurang 4. Oke ya nak. Sekarang ingat konsepnya, kalau kita lihat harus adil. Kalau kiri kali 12, kanan juga kali 12. Ini juga kiri dikali 10, kanan juga kali 10 ya, supaya tidak salah. Begitu konsepnya ya nak. Jadi 10 dibagi 2 dapat 5 ya. X kurang 2 sama dengan 10 bagi 5 itu 2, tapi nya masih ada angkanya ya. Ya, kalau sini kan 1, boleh langsung. Kalau ini ada angkanya, berarti kita buat dulu 10 bagi 5 itu berapa nak? 10 bagi 5 dapat 2 ya. 10 bagi 5 dapat 2, berarti 2 kali 3 berapa? Korek. Berapa ini? 10 bagi 5 2 kali 3 itu 6. 6X. Kemudian ini juga harus kali kemari, kurang 40. Oke ya. Sekarang kita lanjut. 5 kali X. 5X, 5 kali negatif 2 min 10 sama dengan 6X dikurang 40. Oke. 4-nya ini apa-apanya agak rusak sedikit ya. Oke. Nih. Kita lanjut. Setiap variabel kita pindahkan ke kiri, yang tidak pindah salin dulu ya. Ini pindah jadi negatif 6X sama dengan ini salin negatif 40. Ini negatif pindah jadi positif 10. Oke. 5 dikurang 6 itu min 1, berarti min X sama dengan min. Berapa ini? Dibesar minnya ya, maka hasilnya min 30. Maka X sama dengan min 30 dibagi min 1, maka hasilnya berapa? Positif 30.
Inilah hasil terakhirnya. Oke anak, apabila ada yang ingin kamu tanyakan, boleh kamu buat di kolom komen, nanti akan ibu jawab. Oke, ulang lagi ya. Boleh, kalau kamu belum paham boleh ulang lagi. Ya. Ini tadi untuk menyederhanakan pertama kali kita harus cari bilangan yang bisa dibagi dengan kedua penyebutnya ini. Kita ambillah angka 12. Ya, di kanan juga kali 12 ya. Kita hitung 12 bagi 3 itu berapa? 4. Salin yang ini, oke. 12 dibagi 4 itu berapa? 3. Yang kanan ini kita salin, oke anak. Baru kalikan, lanjutkan operasi yang seperti yang sudah ibu jelaskan ya. Yang ini begitu juga, berapa KPK-nya? Ini angkanya 2 dan 5, KPK-nya kita ambil 10. Ingat konsepnya, kiri dikalikan, kanan juga dikalikan ya. Oke. Ini dibagi atau dikalikan. Dikali kembali bagi 2 dapatlah 5. Salin ya. Ini kalikan ke dalam. 10 bagi 5 2. 2 dikali 3 6. 10 juga dikalikan dengan 4. Mana hasilnya? Negatif 40. Tinggal melanjutkan seperti konsep yang sudah ibu jelaskan. Oke ya. Boleh nanti kamu tinggalkan WA-mu apabila ingin bertanya lebih banyak lagi ya nak. Tinggalkan nomor WA-mu di komen, ibu akan masukkan ke grup kita di situ berdiskusi. Oke ya. Sampai di sini. Sampai bertemu pada persamaan linier atau pertidaksamaan linier satu variabel. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.